ketika dia lagi bersihin muka kan mau tidur biasa cewek kan, ritual mau tidur kan, bersihin di jendela itu ada yang lewat, dia nggak kuat, dia yang cabut. Bukan kuat-kuatan ilmu, bukan. Disclaimer dulu nih, bukan kekuatan ilmu, bukan. Mistik, yoi, balik lagi bersama kita di channel The Mystic yang bakal ceritain cerita-cerita mistis. Ada gua Wilman dan Mbah. Yoi, kali ini kita berdua. Kalau kemarin berdua sama Bang Kiki gitu ya, kali ini kita berdua lagi sama Mbah karena Bang Kiki udah balik ke Bandung. Iki lagi ada kesibukan juga yang lain gitu, yang tidak bisa dihindari. Nggak gitu bisa ditinggal ya. Yoi. Nah, kali ini yang bakalan cerita di sini adalah Mbah. Dan ceritanya gimana, Mbah? Ya ini pengalaman gue pribadi sih, pengalaman gue waktu gue masih kuliah. Oh, waktu kuliah ya? Tuh gue kuliah di Jakarta kan, di daerah Jakarta, di daerah Senen. Oh, di daerah Senen? Oke. Terus karena gue sering pulang malam. Iya. Ya kan sering pulang malam. Anak muda ya? Ya karena dulu kan ya banyak tugas nongkrong gitu kan. Iya. Tugas nongkrong, jadinya gue ngekos aja deh di belakang kosan biar kalau ngantuk tinggal ke kosan kan, nggak perlu balik. Nggak jauh dari kampus berarti? Belakang kampus. Oke. Itu dulu kamar gue itu paling belakang, tapi lantai 2. Oh, di lantai 2. Satu-satunya kamar di lantai 2 cuma kamar gue. Gue ngekos sama berdua sama temen waktu itu kan. Ya udah patungan sama temen berdua. Oke, kamar yang paling gede di atas cuman. Ya udah, nggak apa-apa gue bilang. Jadi modelnya itu masuk lorong kamar. Nah, di atas kamar paling belakang pojok itu kamar gue. Jadi naik tangganya cuma tangga kayu gini kan. Langsung pintu. Nah, ketika masuk ke sono tuh langsung ke balkon. Jadi ke atap rumah, langsung ke atap, kan atapnya semen. Ada agak naik dikit itu langsung ke atap, bisa anak-anak buat kalau malam nongkrong di situ, bisa main ngopi-ngopi lah ya. Ngopi-ngopi cantik lah di situ kan. Ya kan, dulu sebelumnya ini temen gue, yang ngekos di situ temen gue, cewek 2. Ini kosan-kosan campur kan. Gue ngekos sama temen gue cowok juga kan. Ya udah. Buat istirahat aja gitu, buat apa ya, buat kalau habis nongkrong nongkrong ke situ lah. Tapi nggak, ya kadang teman-teman gue yang lain juga pada nginep karena kamar paling gede, kamarnya paling gede gitu kan. Kan di lantai 2 kamar paling gede. Ya udah pada tidur di situ, sering pada anak-anak tidur di situ. Nah itu sebelum gue masuk itu teman gue cewek 2 yang ngekos di situ. Duluan di situ, di kosan mereka itu. Pindah. Gue nanya dong, kenapa lu pindah gitu? Ya ntar lu tahu sendiri deh. Kenapa lu pindah? Oh, mereka nggak mau nakutin lah istilahnya gitu ya. Oke. Padahal gue sama temen gue ini istilahnya bodo amat lah segituan kan. Mau apapun yang ada ya. Oke, kita masuk kan. Masuk kamar. Kan temen gue cewek itu satunya Muslim, satunya Nasrani. Nah itu di tembok itu tergantung tasbih sama rosario. Tahu kan rosario sama tasbih. Itu kegantung ini maksudnya apaan gitu. Terus, karena kolaborasi tuh mereka. Kolaborasi kan, doanya double kan berarti doanya. Jadi ya salah satu cewek ini yang pindah ini, salah satunya itu ceweknya temen gue. Yang ngekos bareng sama gue. Suatu saat gue nanya, waktu pagi waktu kan nggak jauh juga pindahnya, kosnya nggak jauh dari kosan yang gue itu. Pagi kan biasa pada sarapan di kosan gue karena depan gue itu ada kayak warung makan, tapi buka sampai siang doang. Hanya buat khusus ngelayani sarapan lah gitu kan. Anak kosan sering pada makan di situ karena bisa ngutang pertama gitu kan. Kasbon. Iya. Gak apa-apa, ibunya kan baik juga itu waktu itu. Terus waktu sarapan, ceweknya teman gue tuh dateng, ikut sarapan kan. Gue tanya,
Ini gue mau balikin tasbih lu sama rosario lu gue balikin. Iya. Emang kenapa lu kok hiasan kamar ya tasbih gitu kan? Buat apaan? Ya waktu itu tuh katanya karena kan naik masuk kasur. Langsung ngadepnya itu ngadep ke balkon. Tapi ada pintu. Oh, ada pintu keluar ke balkon. Oke. Tapi ada jendela juga. Nah, sebelum ke balkon naik dikit kan. Ke balkon naik dikit, ada tangga dikit gitu. Sebelum itu ada ruangan kecil. Ada ruangan kecil gitu kayak gudang kecil lah gitu buat naruh barang. Itu katanya di jendela itu karena jendela itu nggak ada daun pintu, nggak ada daunnya buat nutup, nggak ada. Nanti katanya tuh temen gue itu berdua itu cewek itu pas malam mau tidur karena itu gelap nggak ada lampu kan. Oke. Di ruangan itu nggak ada lampu. Di jendela itu ada yang ngintip. Gue tanya yang ngintip apaan? Itu loh apa? Guling gitu kan. Dia bilang guling. Iya. Oh, gue bilang gue paham. Gue waktu itu kan masih baru seminggu ya tinggal situ kan. Baru seminggu ngekos di situ. Ya, gue sama teman gue ketawa, ya elah gue bilang. Istilahnya gue waktu itu gue emang bocor sih. Gue waktu itu masih apa tuh? Sompral lah. Oke. Zaman itu gue masih sompral. Gue masih istilahnya ya udah gas aja lah gitu. Gas gitu. Lo nongol, gue gas gitu. Oke. Gue udah istilahnya udah 10 ting ya kan. Orang Sunda bilang, gue buktiin tuh sampean. Gue tungguin kan. Temen gue, lu ngapain lu tungguin kayak gitu? Gue penasaran. Nongolin nggak nih gue bilang gitu. Gue nggak kelihatan tuh, nggak muncul tuh. Terus selang waktu itu 3 minggu setelah itu teman gue satu lagi cowok tuh. Gue ikut ngekos sama lu dong. Ya lu ikut patungan gitu kan. Karena kamar gede kan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi istilahnya dia nggak duitnya kurang gitu. Udah nggak apa-apa udah. Ya udah nggak apa-apa. Lu nggak ada duit pun nggak bayar nggak apa-apa gitu. Lu nginep sini kasihan rumahnya Tangerang coy. Senen Tangerang kan lumayan. Oke. Dan lu nginep sini aja nggak apa-apa. Kalaupun kita kasih kunci. Kalaupun kita nggak balik ke kosan. Karena teman gue yang satunya itu Bekasi. Bekasinya tapi masih Bekasi Jakarta Timur. Oke, iya. Perbatasan berarti. Perbatasan masih deket lah. Gue kan masih Jakarta Barat, masih bisa kejangkau kan. Kadang teman gue itu tidur sendiri. Tidur sendiri di situ karena gue balik, teman gue yang satunya balik, ya kan. Nah itu kadang itu pintu ada yang ngetok. Jadi pintu yang dari balkon. Yang di sebelah balkon tuh ya? Yang dari balkon tuh. Kadang gue suruh nutup karena apa? Udaranya kan nggak enak kalau udah dari balkon dingin atau gimana kan. Kalau nggak kotor nanti kamar cepet kotor kan. Debu. Gue suruh nutup kalau malam, gue tutup aja udah. Kalau nggak keluar masuk pun harus tutup, gue gitu. Biar nggak debu nggak masuk. Oh iya. Jadi waktu dia pernah tuh malam diketok. Nah, perasaan kalau mau ke balkon tuh satu-satunya jalan cuma lewat kamar gua. Perasaan nggak ada siapa-siapa gitu. Ya emang teman gue ini emang yang ikut tidur di situ tuh, dia emang nggak punya rasa takut juga, orangnya berani juga. Gitu kan. Kadang di longok dari jendela siapa, nggak ada siapa-siapa. Sering aja kayak gitu kan. Sering. Terus karena kan jadi kamar gue, tangga turun, dapur, kamar mandi. Tapi model kamar mandi ini model kamar mandi yang dulu. Kalau model rumah-rumah Belanda. Nah, modelnya kayak gitu. Terus sebelahnya dapur. Iya. Model kayak gitu. Jadi masih belakang itu, emang depan itu udah agak modern, tapi belakang itu udah masih desain lama lah. Kompornya aja belum gas, masih minyak ya kan. Nah itu kadang tuh jam 2 pagi itu ada yang mandi. Waduh. Anak kos tuh nggak ada yang mandi. Yang mandi jam segitu ya? Yang mandi jam segitu waktu di kosan tuh cuma gua.
Jam segitu, jam 1, jam 2. Karena gue sering gerah kan. Sering nongkrong, keringetan segala macem. Gue pulang udah jam 12, setengah 1, gue langsung mandi biasanya. Berarti dia niru lu nih? Kemungkinan, karena waktu itu gue nggak ada. Ketika gue ada, itu nggak ada. Gue sampai penasaran kan. Pernah suatu kali, udah gue balik lagi ke kosan, gue nginep tuh. Nah, bawah gue kan kamar-kamar juga. Nah, selang 1, 2. Itu teman gue, adik kelas gue, belum tidur tuh. Gue itu cewek. Sebut aja A gitu kan. Nah, gue kan sering, gue malas kalau ngerokok di balkon kalau malam. Dingin pertama. Yang kedua gue males bawa kursi. Keluar males kan. Mendingan gue buka pintu, yang turunan, gue duduk di tangga. Jadi nyender di pintu lah, nyender di daun pintu, gue nyender aja deh. Nyender sambil ngerokok, bawa asbak gitu kan. Tahu-tahu itu sekitar jam 12, jam 1 kan, gue belum tidur. Temen gue yang cewek adik kelas gue tadi teriak. Wah, gue kaget kan gue. Apaan? Gue bilang, gue di sini, ngapain lu teriak-teriak gitu kan. Keluar dia. Wah, sini kenapa? Kenapa sih? Gue gitu. Gue di sini, gue ngerokok nih. Gue gak enak, kamar cewek kan, gue gak enak kan. Gak apa-apa. Udah bawa rokok ke sini aja, lu ngerokok di sini. Udah, gue turun, bawa asbak sekalian, bawa rokok kan. Ada apaan sih emang? Temenin gue tidur mah. Emang ada apaan gitu ya? Yaudah gini deh, tidur deh lo. Gue tutup, gue buka pintunya, gue duduk di sini. Gue duduk di pintu dia, sambil ngerokok kan. Dia tuh sambil rebahan, sambil selimutan gini, dia cerita. Dia ada lemari, pintu, lemari, ada kacanya ngadep keluar, ngadep keluar kan. Nah itu tuh ketika dia lagi bersihin muka kan, mau tidur biasa cewek kan, ritual mau tidur kan, bersihin di jendela itu ada yang lewat, Omowo katanya kan, Gendruwo. Dia langsung histeris teriak, weh, kok gue di sini nggak ngeliat gue gitu kan, gue duduk di situ loh dari tadi, karena kan gue dari tadi kan gue ngerokok di situ di atas kan. Di atas. Harusnya kalau dia lewat kelihatan, masih kelihatan karena bentuknya gini nih. Kosan gue tuh bentuknya gini. Nah, gue paling pojok. Kalaupun orang lewat dari manapun, gue tahu. Mau ke sini, jadi lewat sini mau ke sini pun harus ngelewatin depan kamar gue. Dari sini mau ke sini ngelewatin kamar gue. Karena bentuknya U. Iya kan? Gue di pojokan. Jadi kan gue bisa ngeliat kemana-mana dan satu-satunya di kamar di atas. Dan itu temenin gue sampai gue tidur. Iya, gue temenin, gue bilang gitu. Jadi dia tuh ketika dia ngeliat di kaca, ketika dia gini pun, kan dia nggak mau kepalanya tuh pindah. Kepalanya pindah, jadi di pintu. Dia nggak mau langsung ngadep ke pintu, dia pindah. Jadi otomatis gue duduk di sini, kepalanya di sini depan gue kan? Depan. Karena kepalanya di sini gue nyender gini kan? Sini dalam kamar, sini luar, nyender miring gini kan? Dan itu kan langsung gue ngobrol gitu. Dia tuh sampai kayak masih ketakutan, itu masih berdiri katanya gitu. Itu masih berdiri, jadi di kaca itu mantul. Gue merinding ya. Nah, kamarnya itu ada berdepan sama kamar teman gue satunya. Cuma teman gue itu waktu itu belum pulang. Masih kosong kamarnya berarti. Gue ngerokok, gue nengok dong. Jebret, emang ada. Dia berdiri di depan pintu teman gue. Gue cuma bilang, udah nggak usah ganggu. Teman gue mau istirahat. Dan kita semua yang penghuni di sini, kita mau istirahat, jangan ganggu. Kita masih ada kesibukan buat besok gitu. Dan kita pun juga nggak ada maksud buat ganggu lu gitu. Gue cuma bilang gitu. Teman gue suruh pergi. Ini baru gue usuk. Gue coba gue gitu. Gue nanya kenapa lu di sini?
gue suka sama temen lo gitu. Oke. Wah udah beda coy, udah beda cerita gitu kan. Kan gue jagain tuh sampai subuh tuh. Gue kuat-kuatan di situ tuh. Kuat gue tuh kuat dia. Iya. Kalau gue nggak kuat gue yang tidur. Iya, kalau dia yang kuat, kalau dia nggak kuat dia yang cabut. Dia yang cabut. Bukan kuat-kuatan ilmu, bukan. Disclaimer dulu nih, bukan kekuatan ilmu, bukan. Terus? Ya udah, dia antara setengah 3, jam 3 dia cabut. Udah cabut karena gue nggak tidur kan. Gue nggak tidur. Jadi sebelumnya teman gue tadi bilang, teman gue udah tidur tuh. Teman sebelum tidur, kalau mau bikin kopi bikin aja mbak gitu kan. Iya. Gue ada kopi, ada teh. Jadi buat nemenin gue, buat lo melek, lo bikin kopi segala macam. Oh nggak apa-apa, santai gue bilang. Udah tuh. Terus besok paginya, malamnya lagi, ketemu malam lagi kan, gue ketemu teman gue itu malam lagi. Dia nanya sama gue, emang kenapa? Ya karena lo disukain. Mau jujur dong, gue ngomong jujur. Ya karena lo disukain. Oh gitu. Emang teman gue tuh, adik kelas gue tuh lumayan cantik lah kalau secara look ya. Secara look cantik. Gue bilang gini sama dia. Udah deh, gue minta jarum sama lo. Buat apaan mah, udah jarum sini. Ada jarum pentul nggak? Ada. Udah. Ini jarum pentul, lo simpen di dompet lo. Waktu itu kan belum ada, waktu gua kuliah kan belum ada smartphone segala macam, belum ada tuh. Gue tua soalnya. ini bawa jarum ini dimanapun, kemanapun lo pergi lo bawa. Kamar mandi nggak masalah gue bilang. Mau kamar mandi pun nggak masalah. Di mana-mana bawa. Ya, gue keinget karena gue bokap gue kejawen. Gue dibilangin bangsa seperti itu tuh takut sama benda tajam. Jarum, cutter, gunting, takut. Makanya orang ibu-ibu hamil kadang naruh gunting. Filosofinya dari situ ya. Makanya gue yang paling simpel kan jarum. Di mana-mana ada tuh. Jarum. Dan kita kuliah juga di seni kan, banyak gunting, banyak cutter kan. Tapi kayak syarat aja nih, ini bawa apa? Jarum ini kemana pun lo pergi. Udah dibawaan dia. Ya, insya Allah lo terhindar lah dari mereka yang istilahnya mau niat jahat gitu kan. Dan gue sama sekali tuh nggak nyangka kenapa lo sampai disukain gitu loh. Sampai sekarang tuh tanya kenapa masih bertanya-tanya ya. Kan mitosnya itu kalau kata orang Jawa itu lo disukain bangsa seperti itu kan darah lo manis pertama itu. Mungkin darahnya manis bisa jadi. Nah, itu kan kejadian keberapa itu udahan kan. Dan apa tuh? Kadang di dapur sebelah kamar mandi itu kan banyak piring. Piring anak-anak kan. Kalau kosannya gede, banyak kamar gitu kan. Jadi piring banyak. Kadang itu ada yang masak, disamperin nggak ada. Gitu loh. Padahal ada kegiatan di situ. Ada kegiatan. Misalnya kayak masak mie, kadang masak mie, klutak-klutik samperin kagak ada. Makanya kenapa gue sering mandi malam? Gue habis mandi malam, gue langsung di ruang tamu, gue langsung nggak ke kamar. Gue di ruang tamu, gue ngerokok. Ruang tamu kan langsung pintu keluar. Lampu udah gelap tuh, kadang gue nggak pernah gue nyalain. Udah gue santai gitu kan, nyantai di situ. Gue pengen tahu penghuni di sini gitu. Gue cuma pengen tahu doang, gue nggak pengen ganggu. Ya, mungkin bagi orang ini orang aneh gitu kan. Ngaco nih orang nih. Nyari penghuninya malah dicari gitu kan. Karena gini loh prinsip gue itu. Kita harus saling menghormatin yang kelihatan maupun nggak kelihatan gitu. Betul. Kan. Kalau gue kenal, tak kenal maka tak sayang kan. Dalam arti sayang di sini tuh kita saling menghormatin. Betul. Nah itu pernah tuh kita ngobrol, ya teman-teman kita itu
kan banyak, nggak hanya dari kampus kita doang. Ada dari kampus lain. Dari kampus lain ada yang kerja juga, ya kan. Ya kadang tuh kita bareng-bareng tuh malam tuh ngobrol di ruang tamu, ngobrol ketawa-tawa, ngobrol semuanya kumpul gitu kan. Kalau ada yang ulang tahun rame di situ kan. Oke. Terus sering ngobrol gitu. Mbak pada nanya, Mbak emang sini serem ya? Serem atau enggak itu tergantung persepsi lo gitu. Iya. Ada hantu atau enggak ada hantu tergantung dari mindset lo sendiri gitu. Ada hantu pun kalau mindset lo gue nggak takut ya lo nggak bakalan dapet gitu. Kalau udah ada hantu gue takut udah down duluan lo bakalan ketemu yang ada gitu. Gue diem. Jadi banyak tuh cerita-cerita yang sering mandi lah. Jadi itu kadang gue habis mandi, ada yang mandi. Kata anak-anak itu nggak ada yang mandi malam kecuali gue. Berarti ngikut dia ya? Ngikut. Mungkin habis gue gantian ya kan. Tapi ketika dimasukin, airnya nggak berkurang. Tetap aja gitu? Tetap segitu. Kan kita harus istilahnya ganti biar tetap penuh kan. Gue mandi ini, air tetap gue isi. Air tetap isi aja tetap penuh. Itu abis gue mandi ada yang mandi jebul tapi airnya nggak berkurang. Tapi berarti keran airnya juga nggak dinyalain sama dia? Apa? Keran air juga nggak diarah? Karena suara kerannya nggak ada suara itu. Nah terkadang itu kalau gue mandi malam, anak-anak tuh langsung pada tidur. Merasa aman. Aman nih, mbah udah ada, merasa aman pada tidur kan. Jadi gue jadi satpam nih kampung gue. Terakhir gue mau keluar dari kosan itu, karena gue pindah kan, gue pindah kosan waktu pindah itu. kosan. Pindah kosan. Itu sebenarnya enak, kosan itu sebenarnya bagi gue enak. Cuma terlalu banyak lah gitu kalau bagi gue. Jadi capek gitu ya? Dalam arti bukan capek fisik ya. Males nanggepin. Akhirnya gue selang seminggu sebelum gue mutusin gue pindah dari situ, akhirnya gue ketemu tuh yang guling tadi. Gue waktu itu udah mau tidur tuh. Ketemu tuh akhirnya sama yang si guling. Nongol di jendela. Cuma kan istilahnya dia nggak mau masuk gitu. Nggak mau masuk kamar gua. Cuma ngeliatin dari jendela aja. Ngeliatin aja dari jendela. Gua liatin, jadi tetap-tetapan. Gua liatin aja. Kalau emang tempat lo di situ ya udah di situ, nggak usah nakut-nakutin yang ada di sini. Gua bilang gitu loh. Ya udah di situ aja. Kalau lo kepengen tahu siapa yang tinggal di sini, ya lo cukup tahu aja. Nggak usah di aksi-aksi ngetok-ngetok pintu gitu, nggak usah ngetok pintu, nggak usah nongolin gitu. Ya kalau dia nongolin ke gua nggak apa-apa. Kalau nongolin yang istilahnya punya penyakit jantung, selesai. Bahaya. Kan? Siapa tuh yang divonis jadi itu tersangka? Udah akhirnya, dan itu kosan dengernya itu bekas klinik dulu. Dulu bekas klinik gitu. Tahun-tahun 70-80 itu bekas klinik. Klinik. Nah, gue nggak tahu ada yang meninggal atau enggak di situ kan, gue nggak tahu. Bekas klinik kan. Kayak rumah sakit kecil gitu kan. Karena emang bangunannya bangunan klinik gitu loh. Modelannya klinik. Jadi terus banyak tuh sering. Banyak ya ada di balkon juga ada. Di mana-mana dong. Berarti di setiap sudut kosan itu waktu itu emang ada tuh mereka. Ada, cuma karena kan gua teman-teman itu masa bodoh gitu loh. Kayak gitu tuh. Nggak peduli lo ada atau nggak ada, nggak peduli. Yang penting kita nggak saling ganggu. Gitu. Gua nggak ganggu lo, gua nggak ngusik lo gitu. Lo jangan ngusik gua, jangan ganggu gua gitu. Dan
kadang itu kata teman gue yang sebelah ruang tamu itu kadang kayak ada yang ngerokok. Padahal nggak ada orang. Di ruang tamu tuh nggak ada orang. Gue yang sering tanyain. Korbannya lu terus ya, Mbak? Iya, karena gue sering nongkrong di situ kan kalau malam. Lu semalam nongkrong kagak, gue aja baru nyampe. Kadang tuh teman gue itu kalau mau tidur udah tuh prepare kayak cemilan, minuman segala macam, sampai dia nyiapin botol kosong buat kencing. Nah, kalau dia takut kalau malam keluar ke kamar karena kan dari depan harus ke belakang kan. Iya, muter jauh dia. Dia takut sampai dia nyiapin botol air mineral yang gede buat kencing dia. Wah, saking lah kalau kenapa lu takut? Gua aja di belakang berani nongkrong ke depan. Iya. Ya gitulah pengalaman gue yang gokil sih. Istilahnya pengalamannya ya. Bagi gue apa ya? Seru dalam arti itulah pengalaman, salah satu pengalaman gue ketemu dengan bangsa sono gitu, ketemu ini kejadian mistik banyak. Kadang ada yang temen gue katanya gue udah balik tapi katanya lu masih tetap ada. Gue balik kata temen gue tuh pernah tuh suatu waktu tuh temen gue lagi di dapur lagi bikin mie instan. Gue itu pulang naik ke tangga, buka pintu masuk, nutup pintu. Padahal gue masih di kampus. Buset. Gue masih nongkrong sama anak-anak. Terus gue pulang dong berdua, sama temen gue tuh berdua. Kucur masuk deh, gue masih ngobrol canda-canda sama temen gue, masih ngobrol kan, sambil jalan sambil ngobrol. Temen gue lah, bukannya tadi lu udah balik? Iya. Tanya doi nih, gue aja nongkrong sama dia. Gue baru balik gitu. Lah, yang masuk kamar lo siapa? Udah gak usah diomongin gue gitu. Kembaran. Udah gak usah diomongin. Tetep aja gue masuk lagi. Gue gak perlu takut lah gitu. Itu gue yang bayar. Iya. Maksudnya dia yang nempatin. Enak aja gue. Jadi. Nah, temen gue jadi cuma bengong itu ngaco. Sering tuh udah sering banget kayak gitu tuh. Kadang kayak temen gue. Terus kamarnya diketok itu diketok temen yang lain. Tapi temen lain ternyata di kamarnya. Wah, banyak ya. Banyak, cuma yang bikin betah temen-temen yang lain bikin betah itu keseruannya itu. Pada betah akhirnya. Bisa jadi kayak ada hal unik yang baru yang yang dilihat gitu. Nah, begitulah ceritanya dari Mbah. Menarik banget ya. Dan gua rasa juga nggak cuman di kosan itu doang sih, Mbah. Hampir rata-rata semua kosan juga ada yang kayak gitu loh. Nah, buat teman-teman yang ngekos ya seperti kata Mbah tadi, nggak perlu takut karena yang bayar kosan itu adalah kita. Jadi kita yang harus berkuasa di kosan itu. Kalau lo mau tinggal di sini ikut bayar gitu. Setidaknya kalau dia nggak mau bayar ikut beres-beres deh. Suruh beres-beres kayak gitu ya. Gitu ceritanya. Nggak usah takut, ngapain terus lu pindah gitu. Maaf kata bagi gue ya. Sorry. Oke, gue banyak nonton di YouTube juga. Nonton channel-channel yang lain yang cerita tentang kosan, dia takut kosannya serem terus dia pindah gitu. Ntar dulu, lu yang bayar coy. Sorry, bukannya gue nganggep lo penakut atau apa, bukan. Tetapi gini, mereka ada. Mau dimanapun lo tinggal, mereka ada. Tetap ada gitu. Jadi lu yang udah bayar, lu yang beberes, lu yang nyediain segalanya lah di kamar itu. Tapi lu yang kayak terusir. Jadi nggak asik dong. Lu bagi gua nanti dulu dong. Ini gua yang bayar. Benar. Jadi gini, kalau lu yang bayar, lu yang berkuasa cuy. Itu hak lu. Jadi kalaupun lu di kosan lu ada, ya udah lu istilahnya berdampingan aja. Istilah gue di kosan gue denger suara apa nangis gitu, lah, inilah.
Kalau bagi gue ya udah sih cuekin aja. Cuekin aja. Kalau di bangsa kayak gitu kalau dicuekin, hilang sendiri. Hilang sendiri, betul. Iya. Gue juga pernah diceritain tuh kayak gitu. Nggak usah dinotis lah, nggak usah istilahnya. Bodo amatan aja gitu. Iya. Mau nangis kayak lo mau kejungkel kayak kalau gue prinsip gue gitu. Kalau prinsip gue emang lo mau mondar-mandir depan gue kayak lo mau istilahnya mau nangis depan gue. Atau lo mau lompat-lompat depan gua. Bodoh amat gua. Sebodoh amat gua gitu. Karena apa? Pertama itu udah bukan wilayah teritorial manusia lagi. Iya. Kedua kita udah istilahnya udah berbeda gitu loh. Udah itu aja bagi gua. Itu prinsip gua dari dulu kayak gitu. Ya udah sih lo mau lompat-lompat depan gua. Tapi kan mukanya serem gini lah. Emang dalam apa pikiran kita itu mereka tuh serem. Oke. Gua akuin itu serem. Karena apa? Lo nganggap mereka serem karena mereka lo nggak pernah ketemu setiap hari dengan mereka. Iya. Dan jarang-jarang kan. Jarang kan. Kalau kebetulan aja gitu. Kalau lo sering ketemu mereka udah biasa gitu. Kalau masih suara nangis, suara ketawa, udah cuekin aja udah. Selagi itu masih belum ada wujudnya gitu ya? Iya, cuekin aja. Kalaupun lo diwujudin lo pingsan aja nggak apa-apa udah. Soalnya dia juga nggak berani nyentuh yang gimana-gimana kan? Nggak berani. Iya, nggak bisa dia. Gitu. Nah, menarik bukan ceritanya dari Mbah itu? Sepenggal kisah. Iya, mengenang kisah pas masa muda bukan pas masih masa-masa kuliahnya Mbah lah gitu. Nah, cuman di sini Mbah mau berbagi ke kawan-kawan mistik gitu. Siapa tahu di luar sana juga kawan-kawan mistik ada yang ngekos, ada yang mengalami hal kejadian yang sama. Boleh juga nanti di komen-komen di bawah. Atau mungkin ada beberapa cerita yang berbeda gitu ya Mbah dari Mbah. Nanti juga boleh nih ada email kita di bawah. Di deskripsi nanti boleh di email aja ke situ. DM nanti kita juga nggak apa-apa. Iya, nanti kita akan ceritain di sini gitu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan mistik yang udah nonton kita pada hari ini. Dan kita dari The Mystic. Chaps.